Halo P1 Humility, P1 Honesty. Bagaimana kabarmu hari ini? Ya, tentu semua tetap semangat ya. Walaupun kita masih belajar dari rumah, tapi Miss Julie yakin semua anak-anak Miss Julie tetap semangat ya, walaupun belajar dari rumah. Nah, friends, hari ini kita akan memasuki tema E, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Oleh sebab itu, mari kita simak pembelajaran hari ini. Materi ajar kita hari ini yang pertama, kita akan belajar mematuhi aturan dalam permainan. Yang kedua, kita akan belajar menirukan gerakan tumbuhan dalam tarian. Yang ketiga, kita akan belajar menggunakan ungkapan permintaan maaf. Dan yang terakhir, kita akan belajar membilang urut 21 sampai dengan 40. Nah, friends, kalau teman-teman ingin melihat tujuan pembelajarannya, teman-teman dapat membacanya ya dari Google Slide yang sudah Miss Julie kirim. Oke, P1? Nah, yang pertama kita akan belajar mematuhi aturan dalam permainan. Anak-anak, tentu semua kita tahu ya bahwa ketika kita bermain ada yang namanya aturan. Aturan itu harus kita laksanakan. Nanti P1 dapat membaca teks aturan yang harus dipatuhi ketika bermain pada bukumu ya. Nanti kita akan baca juga bersama-sama ketika kita belajar online. Nah, dari bacaan tersebut, ternyata kita dapat mengetahui, friends, bahwa banyak sekali aturan-aturan ketika bermain di rumah. Yang pertama, tidak berebut mainan. Yang kedua, merapikan mainan setelah bermain. Yang ketiga, bermain tidak lupa waktu. Artinya kita bermain tidak boleh dari pagi sampai malam ya friends. Harus tahu waktunya ya. Kalau saatnya belajar, harus belajar. Oke P1? Lalu bermain dengan rukun. Dan yang terakhir, kita harus meminjamkan mainan ya. Jadi ketika bermain harus bisa saling meminjamkan mainan juga ya. Nah, mari kita beri tanda checklist pada pengalaman menyenangkan bersama teman. Coba kita lihat ya. Kalau tadi kita sudah membahas aturan ketika bermain, kita akan memberi checklist pada pengalaman menyenangkan bersama teman. Yang pertama, kira-kira sama teman tidak, friends? Tidak ya, itu sama keluarga. Ada ayahnya di sini. Lalu yang kedua? Yes, betul sekali yang kedua di sini ya, bermain bersama teman-teman. Dan yang ketiga? Juga bersama teman. Ini di sekolah. Wah, jadi P1 sudah bisa membedakan ya, mana gambar yang bersama teman dan bersama keluarga. Mari kita lihat berikutnya. Kalau pada pembelajaran di tema D, kita sudah belajar menirukan gerakan hewan. Sekarang kita akan belajar menirukan gerakan tumbuhan. Nah, biasanya friends, kalau gerakan tumbuhan, sepertinya gambar yang sudah Miss Julie tampilkan ya. Jadi ada di tempat ya, bisa seperti pohon yang sedang tertiup angin ya. Atau seperti ini juga bisa. Nah, jadi friends, ketika kita menirukan gerakan tumbuhan, itu kaki kita bisa diam di tempat saja ya. Hanya badan kita saja, misalkan tangannya diayunkan, ya, seperti pohon yang tertiup angin ya. Jadi hanya tangan dan tubuh yang digerakkan. Oke, berikutnya. Kita akan belajar juga tentang menggunakan ungkapan permintaan maaf. Mari kita lihat. Di sini Miss Julie sudah ada teks antara Ibu dan Tony. Kita lihat ya friends, kata Ibu. "Mengapa kamu pulang terlambat, Nak?" Kata Tony. "Tony minta maaf, Bu. Tony bermain bola hingga lupa waktu." Lalu kata Ibu, "Baiklah Nak, lain kali jangan diulangi lagi ya." Kata Tony, "Iya Bu, Tony janji." "Sekarang pergilah mandi, kemudian makan," kata Ibu. Kata Tony, "Baik Bu."
Nah, friends, jadi ketika kita mempunyai kesalahan ya, ketika kita berbuat salah kepada orang tua, kepada teman, kita harus meminta maaf ya, seperti yang dilakukan oleh Tony ya. Nah, Tony meminta maaf kepada ibu. Kita meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Permintaan maaf harus diucapkan dengan tulus ya. Jadi tadi seperti yang Miss Julie sudah bilang, ketika kita buat salah, kita harus meminta maaf dan harus dengan tulus ya. Tidak hanya kepada kakak, adik atau orang tua, tetapi kepada teman juga ya. Kalau teman-teman misalkan berbuat salah kepada teman, kalian juga harus meminta maaf ya, friends. Nah, mari kita lihat contohnya. Nina, aku mempunyai mainan baru. Ayo bermain bersama di rumahku. Kata Nina, maaf Lani, hari sudah sore. Aku harus pulang sekarang. Lalu kata Lani, tidak apa-apa Nina, lain kali saja ya main ke rumahku. Baiklah, sampai bertemu lagi Lani. Ya, Piwan, jadi dari percakapan ini ternyata kita bisa tahu ya, kalimat permintaan maaf bukan hanya diucapkan ketika kita berbuat salah saja, tetapi ketika kita juga menolak ajakan dari seseorang ya. Jadi seperti misalkan teman-teman diajak bermain, lalu teman-teman tidak bisa untuk ikut, bisa juga mengucapkan kalimat permintaan maaf ya. Jadi kira-kira pernahkah kamu menolak ajakan temanmu? Nanti Miss Julie mau dengar ya, kira-kira di sini siapa yang pernah menolak ajakan teman dan juga mengucapkan kalimat permintaan maaf ya. Ya, seperti contoh satu lagi ini. Kata teman-temannya Bayu, kita lihat. Ayo kita main bola Bayu. Teman-teman yang lain sudah menunggu di lapangan. Lalu kata Bayu, maaf teman-teman, aku harus belajar untuk ulangan besok ya. Jadi ketika teman-teman ingin menolak ajakan seseorang, juga ucapkan maaf. Ya, berikutnya terakhir kita akan belajar membilang urut 21 sampai 40. Ya, friends, mari kita lihat. Di sini Miss Julie mempunyai banyak buku ya. Ada 21 buku. Teman-teman masih ingat? Lambang bilangan 21 ditulis seperti ini ya friends ya, kalau lambang. Tapi kalau nama bilangan ditulis menggunakan huruf ya. Mari kita lihat. Nah, sekarang kita mau mengurutkan terlebih dahulu bilangan 21 sampai 40. Mari kita sebutkan bersama-sama friends. Setelah 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, dan 40. Ya, ternyata teman-teman sudah bisa ya mengurutkan bilangan dari 21 sampai 40. Jadi, kalau ada pertanyaan, kamu dapat mencatatnya terlebih dahulu ya, friends. Dan sampaikanlah kepada Miss Julie saat kita belajar online bersama. Oke, everyone. Jadi terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semangat selalu ya, anak-anak hebat kebanggaan Miss Julie. Dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Bye-bye!